Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series serta LPG non-subsidi jenis Bright Gas per hari Minggu kemarin. Kenaikan berkisar dari Rp1.700 hingga Rp2.000 per liter. Harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp14.500 menjadi Rp16.200 per liter. Demikian juga dengan Pertamina Dex yang semula Rp13.700 kini menjadi Rp16.500 per liter. Serta harga Dex Lite naik menjadi Rp15.000 per liter. Sementara itu harga LPG Bright Gas juga naik sekitar Rp2.000 per kilogram baik untuk ukuran tabung 5,5 kg maupun 12 kg. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian harga dilakukan mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Pada Juni 2022, harga minyak Indonesia mencapai $117,62 AS per barel, lebih tinggi 37% dibanding harga pada Januari 2020. Sementara harga LPG, berdasarkan kontrak Price Aramco pada bulan lalu, menyentuh angka $725 per metrik ton, atau lebih tinggi 13% dibanding harga rata-rata sepanjang tahun lalu. Penjualan retail yang dicerminkan indeks penjualan real, IPR, melonjak pada April dan Mei tahun ini, tetapi diperkirakan melandai pada Juni. Penurunan penjualan utamanya disebabkan oleh selesainya perayaan Lebaran. Berdasarkan data Bank Indonesia, IPR pada April 2022 tercatat 239,2 atau tertinggi dalam 3 tahun lebih. Sementara itu, IPR pada Mei di 234,1 dan BI memperkirakan IPR ada di angka 229,1 pada Juni. Meski turun, IPR pada Juni masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode pandemi COVID-19 atau melesat 15,4% secara tahunan. Peningkatan itu ditopang oleh penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, subkelompok sandang, serta kelompok suku cadang dan aksesoris. Namun secara bulanan, kontraksi disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok barang budaya dan rekreasi, di tengah meningkatnya penjualan kelompok suku cadang dan aksesoris serta bahan bakar kendaraan bermotor. Bank Indonesia memprediksi penjualan eceran Agustus dan November akan meningkat, masing-masing di 147,2 dan 152,3. Sementara dari sisi harga, survei BI memperkirakan tekanan inflasi pada Agustus dan November akan melandai. Indonesia diyakini menjadi negara tujuan investasi digital paling populer di Asia Tenggara. Selain itu, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp4.531 triliun pada 2030. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia mengatakan, cepatnya pertumbuhan ekonomi digital domestik akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu sejalan dengan meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring atau online, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital. Pada 2021, perdagangan digital terrealisasi mencapai Rp401 triliun. Saat ini Indonesia menjadi negara incaran tujuan investasi digital paling populer di Asia Tenggara. Tak heran saat ini, di Indonesia ada 2.391 startup, 2 dekakorn, dan 8 unicorn. Alibaba dan Tencent terbukti bersalah melakukan monopoli. Pengawas anti-monopoli Cina mendenda perusahaan teknologi besar itu. Ini dilakukan karena Alibaba dan Tencent dinilai gagal mematuhi aturan anti-monopoli terkait pengungkapan transaksi. Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) juga merilis daftar 28 kesepakatan yang melanggar aturan, termasuk Alibaba beserta 5 unit usahanya dan Tencent. Tencent terkena denda 6 juta yuan atas keterlibatannya dalam 12 transaksi dalam daftar SAMR. Sedangkan anak usaha Alibaba, yakni Yokutudo, didenda sebesar 2,5 juta yuan karena tidak mengungkapkan pembelian ekuitas di tahun 2021. Penerapan sanksi denda ini pun mempengaruhi pergerakan saham Alibaba dan Tencent di bursa saham Hong Kong, di mana saham Alibaba terpantau ambles 6,36% dan saham Tencent merosot 3,35%. Bukan kali ini saja, Alibaba, perusahaan besutan Jack Ma, terkena sanksi denda. Sebelumnya pada tahun lalu, Alibaba juga sempat terkena sanksi denda atas pelanggaran yang sama, yakni aturan anti-monopoli oleh pemerintah Cina.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Kristalina Georgieva meminta China dan negara anggota G20 untuk membantu percepat pengurangan utang global. Pasalnya, Georgieva memperingatkan, semakin banyak negara yang berutang besar, ia juga khawatir akan kegagalan utang-utang tersebut. Georgieva mengatakan, hampir sepertiga dari negara-negara pasar berkembang dan 2 kali lipat proporsi negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam kesulitan utang. Situasi juga memburuk karena negara-negara ekonomi maju menaikkan suku bunga. Arus keluar modal dari pasar negara berkembang terus berlanjut dan hampir 1 dari 3 negara sekarang memiliki suku bunga 10% atau lebih tinggi. Lebih banyak negara berpenghasilan menengah termasuk Sri Lanka dan Malawi mencari bantuan dari pihak lain dan ada kemungkinan negara lain mengikuti jejak tersebut.